Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi, apa kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, bagus sekali. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selanjutnya, Pak Riki sudah mengirimkan link ke grup WA kelas kalian. Kemudian, pada pertemuan hari ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Jadi tentang komponen-komponen sistem starter sepeda motor. Nah, kira-kira masih ada yang ingat enggak? Masih, Pak. Relay starter, yang kelima adalah dinamo. Baiklah, bagus sekali tadi kalian masih mengingat tentang komponen-komponen sistem starter sepeda motor. Nah, jadi pada hari ini nanti kita akan mempelajari tentang prinsip kerja atau cara kerja dari sistem starter sepeda motor. Untuk penilaiannya sama seperti kemarin, ada penilaian pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Untuk pengetahuannya nanti akan Pak Riki share soalnya secara online di Google Classroom kalian. Kemudian untuk penilaian sikapnya nanti dilihat dari keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baiklah anak-anak, Pak Riki akan meng-share PowerPoint tentang cara kerja dari sistem starter sepeda motor. Cara kerja yang ketiga, jadi ketika kunci kontak di-on-kan dan tombol starter dipencet, jadi arus dari baterai mengalir menuju fuse. Karena kunci kontak pada posisi on, maka arus akan mengalir menuju ke relay starter. Bersamaan dengan itu, arus dari baterai juga menuju ke relay starter. Karena di relay starter itu berupa lilitan atau kumparan, ketika dialiri arus listrik, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Akibat dari medan magnet ini, kontak poin dari relay starter akan terhubung, sehingga arus dari baterai akan langsung mengalir menuju ke motor starter atau dinamo starter, sehingga motor starter atau dinamo starter akan berputar atau hidup. Kemudian ini ada videonya juga, silakan untuk diamati. Baiklah, itu tadi video tentang cara kerja sistem starter sepeda motor. Baiklah, tadi Pak Riki sudah menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem starter elektrik sepeda motor. Nah, silahkan nanti habis ini kalian menjelaskan masing-masing, nanti bergantian. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, yang pertama itu baterai, selanjutnya fuse, lalu kunci kontak, tombol relay starter, dan yang terakhir dinamo starter. Nah, kemudian silakan yang lain. Jadi ketika kunci kontak kita on kan, arus itu mengalir dari baterai, kemudian menuju ke fuse atau sekring, habis itu dilanjutkan ke kunci kontak. Setelah kunci kontak lanjut ke apa itu namanya, Pak, tombol starter atau saklarnya, habis itu ke bendik atau relay starter, habis itu ke motor starter, Pak, baru bisa menyala. Oke, bagus sekali Mas Darmawan, sudah benar menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem starter elektrik sepeda motor. Cara kerjanya, jadi ketika kunci kontak di-on-kan, sama seperti tadi, arus dari baterai akan mengalir menuju ke fuse, kemudian ke kunci kontak, kemudian masuk ke ECM atau ECU.
dari ECM atau ECU akan dialirkan ke namanya Hall IC, kemudian dialirkan ke stator. Nah, di stator ini kan ada lilitan, kemudian ketika lilitan itu dialiri arus listrik, dia akan menjadi sebuah medan magnet. Nah, di sisi lain, lilitan ini ditutup oleh magnet permanen yang berada di flywheel. Akibatnya ada perbedaan dua kutub magnet sehingga menyebabkan flywheel-nya akan berputar. Selanjutnya, nanti kalian silahkan berdiskusi. Nanti Pak Riki akan memberikan sebuah video, silahkan diamati. Nah, nanti didiskusikan dengan kelompok kalian, nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Jelas? Jelas, Pak. Baiklah, nah silakan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Apakah perbedaan dari dua konstruksi sistem starter dalam video tadi? Kesimpulannya, yang ACG itu tidak berisik Pak ketika dinyalakan dan tidak menimbulkan keausan karena roda giginya itu tidak bergerak atau tidak bergeser. Sedangkan yang elektrik starter itu menimbulkan keausan karena bergerak Pak itu, dan suaranya berisik ketika dinyalakan. Terima kasih. Oke, baiklah, bagus sekali hasil analisanya. Jadi Pak Riki simpulkan juga, jadi dia masih menggunakan sliding gear. Itu memiliki kekurangan, yaitu ketika bergeser nanti akan menimbulkan suara. Dan selain itu pasti juga akan menimbulkan keausan dari komponennya. Nah, oke, bagus sekali hasil diskusinya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, jadi silahkan salah satu siswa mereview apa saja yang telah kalian pelajari pada pertemuan hari ini tadi. Nah, yang pertama kita tadi belajar mengenai cara kerja sistem starter, Pak. Jadi yang elektrik itu alur kerjanya dari baterai, fuse, kunci kontak, saklar, relay starter, motor starter. Terus kita tadi juga belajar mengenai kelebihan dan kekurangan dari ACG maupun dari konvensional starter atau starter elektrik. Oke, bagus sekali Mas Darmawan sudah menyimpulkan dan mereview apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini tadi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, minggu depan, nanti kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau luring untuk melaksanakan praktikum. Jadi, nanti sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, kemudian nanti jadwalnya, pembagian kelompoknya akan Pak Riki share di grup kelas kalian. Kemudian Pak Riki sudah menyiapkan soal berupa tes IC online, sudah Pak Riki upload di Google Classroom kalian. Setelah ini silahkan itu dikerjakan sebagai penilaian pengetahuan kalian. Gitu ya? Ya, siap. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan melaksanakan pembelajaran secara luring atau tatap muka untuk melaksanakan praktikum sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kemarin Pak Riki sudah membagi kelompoknya menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 siswa, nanti masuknya akan secara bergiliran. Nanti jadwalnya akan Pak Riki share ke grup kelas kalian. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa lagi. Jadi silakan dipimpin berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, waktu saya kembalikan kepada Pak Riki. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Jaga kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.